Nanti sampaikan juga sama Iwan, sampaikan ke grup juga. Wan, waktu terus jalan jam 10.15 kita buka pertemuan kita, Zoom kita pada hari ini dengan mengucapkan bismillah, syukur alhamdulillah membuat kegiatan ini bahwa kita ketahui saat ini COVID-19 memang mudah melandai. Kita jaringan minta ampun. Jadi saya ulangi kembali bahwa COVID-19 pada saat ini sudah mulai melandai dengan harapan kita untuk musim haji 2022 bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi kawan-kawan semua, untuk penyelenggaraan kesehatan haji pasca pembatalan keberangkatan di tahun 2020 dan 2021 ini, mari kita sama-sama bergerak kembali melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pada calon jemaah haji kita, karena pemeriksaan yang selama ini telah kita lakukan itu udah 2 tahun dan udah expire. Untuk pemeriksaan itu, hasil pemeriksaannya udah tidak bisa kita pakai lagi. Jadi kita kedepannya akan melakukan pemeriksaan ulang untuk MCU pada jamaah haji kita, dan ini kita input kembali ke Sisko Hadkes dengan cara menambah atau bukan mengedit. Jadi kita entry ulang lagi hasil pemeriksaan kita, tidak mengedit hasil pemeriksaan yang udah ada di dalam Sisko Hadkes. Jadi kawan-kawan semua, begitu juga dengan vaksinasi. Nantinya kita vaksinasi meningitis, kita akan lakukan vaksinasi ulang ke seluruh jamaah karena vaksin yang udah kita suntikan kemarin udah expired 2 tahun. Selain vaksin meningitis, vaksin influenza, insya Allah kalau seandainya dinas bisa vaksinasi juga influenza kepada seluruh jamaah kita. Kemudian untuk vaksinasi COVID, kita jemaah kan udah lakukan vaksinasi COVID Sinovac dosis 1 dan dosis 2. Seandainya memang kita diminta nanti untuk lakukan vaksinasi booster, semua juga sudah ada Ibu Sri Mulyani, penanggung jawab program haji di Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kemarin saya menghubungi beliau untuk menjadi bicara pertemuan kita. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar sama-sama penjelasan dari beliau terkait penyelenggaraan kesehatan haji pasca pembatalan tahun 2020 dan 2021 ini. Pada Ibu Sri atau Bu Lili, kami persilakan. Bu, kami mohon bimbingannya untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 ini agar teman-teman dalam melakukan pemeriksaan juga nanti bisa maksimal dan hasil yang diinput di Skohat juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang bertugas di sana nanti, lebih mudah atau lebih cepat dalam penanganan penyakit yang muncul pada jemaah apabila sudah sampai di Tanah Suci. Kemudian rekan-rekan, saya juga mengingatkan bahwa kalau ada jemaah haji yang terdiagnosa tuberkulosis, mohon di Skohat, dia sudah sembuh, lakukan entrian sembuh. Jadi dia udah tidak ada lagi namanya TB di Siswatkes. Salah satu contoh tadi ada jamaah Kerinci Kanan atas nama Suwarno itu di Siskohat
Kes masih A15-nya masih ada. Kalau memang dia sembuh, mohon di entry nanti, jangan munculkan lagi TB-nya. Pengaruh pada jamaah. Kemudian begitu juga dengan yang di Perawang di Kota Gasip, ini ada beberapa jemaah yang diagnosanya D50, itu anemia kalau nggak salah. Itu mohon dicek kembali lagi nanti, makanya kita lakukan pemeriksaan ulang pada jemaah-jemaah Kabupaten Siak agar inputan di Siskohat, penegakan diagnosa Siskohat, dan untuk penegakan istitoahnya bisa kita tegakkan sebaik-baik mungkin, menghindari terjadinya kesalahan dan juga nanti di embarkasi juga tidak ada menimbulkan pertanyaan. Bu Lili, apa udah siap Bu Lili? Siap Pak Cik. Sore makan makan. Anakku mulai jam 6 makan. Ya lah senang gitu. Aku muat aja lu gitu. Saya bisa mulai Pak Cik? Udah Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Siak. Semoga kita semua sehat selalu, dilindungi Allah. Di mana masa pandemi ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas, tim penyelenggara kesehatan haji, mungkin istilahnya mereka juga tergabung di dalam tim COVID, masuk dalam tim vaksinator untuk melakukan vaksinasi COVID ya Pak Cik. Tim-tim haji ya, ini. Ya. Jadi mungkin istilahnya mungkin peran ganda atau bebannya mungkin juga melebihi kapasitas mudah. Tapi mudah-mudahan masih berkat rahmat dan berkah Tuhan kita masih diberi kekuatan, kesabaran untuk melakukan ini semua. Bagaimanapun ini adalah tugas negara. Juga di ini menyikapi untuk berbagai berita, kemudian menghadapi 2022, apakah haji operasionalnya jadi berangkat ke Tanah Suci, kita juga belum tahu pada saat ini. Tapi kalau melihat di berbagai berita, perkembangannya arahnya udah semakin membaik. Dengan mulai 1 Desember dengan dibukanya penerbangan langsung dari Indonesia untuk ke Arab Saudi tanpa melalui negara ketiga dan 14 hari karantina. Ya, itu mulai 1 Desember. Dan kemudian juga tanpa harus booster juga masuk ke Arab Saudi. Itu berita yang saya dapat dari website Kementerian Agama dan sudah saya share juga ke grup Haji Riau. Nah, ini mungkin berarti kita haji ya kemungkinan karena umroh sudah dibuka, berarti haji kemungkinan dibuka dan peraturannya pasti akan lebih kurang sama, kecuali ada satu dan lain hal. Nah, di dalam waktu hari yang lalu, Pak Ci ikut ya, mungkin Zoom meetingnya ya, yang diadakan oleh KKP tentang kekarantinaan untuk jemaah haji dan umroh, itu Kanwil Agama mengatakan bahwa 12 Desember ini akan diberangkatkan 1.400 atau berapa ribu ya, jemaah umroh ke Arab Saudi. Tetapi yang akan diberangkatkan adalah terlebih dahulu pengelola travelnya untuk melihat bagaimana pelaksanaan ibadah umroh dengan protokol kesehatan. Kemudian baru diberangkatkan jemaah umroh sesudahnya. Nah, haji juga kalau kita lihat dari RPH atau rencana perjalanan haji yang dikeluarkan dari tahun-tahun oleh Kementerian Agama, itu 2020 kan 25 Juni ya operasional haji mulai atau jemaah haji masuk asrama. 2000 pembatalan di awal Juni ya. Kemudian di 2021 operasional haji itu harusnya mulai 15 Juni, pembatalan juga dilakukan di awal Juni. Ya. Nah, sekarang
mulai terbuka dengan pandemi, mulai bisa terkendalikan dan vaksinasi COVID juga sudah mulai meningkat cakupannya. Perkiraan 2022 adalah operasional haji mulai di 5 Juni. Ya, di 5 Juni. Kemudian juga surat dari Pusat Kesehatan Haji yang sudah saya kirim ke daerah. Surat Kesehatan Haji, Pusat Kesehatan Haji itu 12 Juli 2021 ya. Kemudian yang ditindaklanjuti dengan surat Provinsi 28 Juli 2021 mengenai penyelenggaraan kesehatan haji pasca pembatalan. Di dalam surat tersebut intinya Pusat Kesehatan Haji sudah mulai mempersiapkan kesehatan jemaah haji untuk 2022. Ya, itu bulan Juli sudah mulai diinikan ke kita. Cuman memang pada waktu itu saya tahu teman-teman sibuk dengan pandemi COVID, saya diam aja, tetapi Desember kita tidak bisa lagi diam. Karena 2022 sudah di depan mata. Ya. Nah, di dalam planning, kalau kita lihat vaksinasi meningitis kan sudah mulai masa berlakunya. Sudah jemaah haji. Vaksinasi meningitis akan tiba di provinsi sekitar awal Februari, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan untuk segera didistribusikan, Februari juga langsung dilakukan vaksinasi meningitis. Ada jemaah haji yang sudah mulai masa berlakunya. Sudah harus selesai di Februari. Nah, di dalam juknis kita mengatakan bahwa jemaah haji baru bisa ya dilakukan vaksinasi adalah jemaah haji yang sudah ditegakkan istiqoah. Ya, istiqoah memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan dan tidak memenuhi syarat sementara. Itu yang bisa dilakukan. Dan kita tahu bahwa istiqoah kita ini sudah ditegakkan 2 tahun yang lalu. Ya kan? Sehingga perlu diperiksa kembali dan ditegakkan kembali penetapan kategori istiqoah jemaah haji itu melalui pemeriksaan kesehatan. Itu di surat pusat itu adalah poin 4 ya. Di mana dinyatakan di sini bahwa poin 4 pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan untuk mempersiapkan kondisi kesehatan jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun 2022 dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berarti ketentuan yang berlaku kan sesuai standar pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang tadi sudah Pak Cik awali bahwa perlu MCU ulang ya Pak Cik ya. Iya Pak Cik. Iya, iya. Oke. Nah, perlu MC ulang dan dientrikan kembali ke dalam Siskohatkes, tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa teman-teman dokter pemeriksa harus juga memegang hasil pemeriksaan yang sebelumnya. Berarti harus memegang EBKJH tahap 2. Di situ yang sudah lengkap mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penetapan diagnosa, penetapan kategori istiqoah dan rekomendasi. Untuk melihat apa? Bandingan antara hasil pemeriksaan lama dan yang baru. Prognosanya bagaimana? Nggak akan mungkin kan diabetes menjadi hilang, hipertensi menjadi hilang, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi teman-teman pemeriksa harus memegang, selain hasil MCU yang baru, harus melihat atau memegang sebelum penetapan penegakan diagnosa, harus memegang EBKJH tahap 2. Ya, yang lalu sebagai perbandingan. Nah, bisa dilihat tadi bahwa TB, apakah setelah 2 tahun masih TB juga? Apakah setelah 2 tahun masih anemi juga?
Kalau itu masih berarti kan tidak ada upaya-upaya perawatan dan pengobatan selama ini kepada jemaah haji. Ya kan? Dan itu rekam medis itu kan akan tercatat di dalam siswa Hadkes dan akan terlihat gitu kan oleh pusat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemeriksaan kembali. Nah, seharusnya setelah 2 tahun nggak berangkat, jemaah haji yang kemarin istiqoah dengan pendampingan yang penyakitnya yang bisa disembuhkan, berarti dia berpindah kepada memenuhi syarat istiqoah. Atau memang tetap masih dengan memenuhi syarat istiqoah dengan pendampingan, tetapi penyakitnya sudah terkontrol. Ya, seperti diabetes, hipertensi. Ya. Itu yang dimaksud dengan ini, dengan pemeriksaan. Kemudian juga pembinaan tetap juga dilakukan. Nah, selama ini mungkin pembinaan itu yang kita lakukan adalah minimal kan memang 2 kali sebelum keberangkatan. Tetapi sebetulnya harapannya jauh lebih dari itu. Bahwa jemaah harus sudah teredukasi dan termotivasi untuk melakukan kegiatan fisik secara rutin setiap hari minimal 30 menit atau berjalan 1000 langkah. Dan jemaah harus bisa sudah mengukur kebugarannya. Misalnya, semakin jarak tempuh yang semakin panjang dan waktu yang digunakan semakin pendek, itu kan berarti menunjukkan kebugarannya sudah semakin lebih bagus kan. Nah, ini yang kita harus lihat dalam ini kan jemaah haji. Nah, meningitis COVID. Nah, kalau kita lihat data lagi, data pelunasan jemaah haji Syia itu adalah sejumlah 226. Dan Pak Ci harus meminta data ini ke Kemenak Kabupaten Kota untuk difilter per puskesmas. Ya. Jemaah haji yang pelunasan. Dan yang kita lakukan, perlu digarisbawahi, yang kita lakukan pemeriksaan ulang ini adalah, dan vaksin meningitis adalah jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020 atau jemaah haji yang akan diberangkatkan tetapi dibatalkan keberangkatannya. Jadi pastikan jemaah haji yang kita periksa kembali ini adalah jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan. Pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota meminta data tersebut ke Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian filter data tersebut dan dibagikan ke puskesmas. Dan kemudian juga puskesmas untuk memastikan jemaah haji tersebut, jemaah haji datang dengan membawa bukti fotokopi pelunasan BPIH, bukan setoran awal. Karena nanti kalau kita terperiksa kembali dan dimeningitis kembali orang-orang yang sudah melakukan jemaah haji yang belum melakukan pelunasan, dia akan menuntut kepada kita nak berangkat pula. Sementara Kanwil Agama mengatakan yang akan diberangkatkan adalah kalau memang operasional haji berjalan di 2022 adalah jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan tahun 2020. Dan saya dapat data dari Kanwil itu adalah sebanyak 226, walaupun yang sudah melakukan pemeriksaan pertama 246, pemeriksaan tahap 2 236, vaksinasi meningitis 228, dan vaksinasi COVID 227. Dan kita bersama-sama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Siak pastikan jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan akan kita lakukan pemeriksaan tahap 2 kembali, langsung tahap 2 ya. Jadi sehingga nanti di entry-nya juga di tahap 2 atau di masa keberangkatan. Jemaah haji yang sudah pelunasan dan kita lakukan vaksinasi meningitis bagi yang sudah habis masa berlaku dan lihat kembali status COVID-nya apakah. Jadi nanti jemaah haji yang pelunasan kita pastikan pemeriksaan tahap 2, tegakkan kembali istiqoah,
lakukan vaksinasi meningitis bagi yang masa berlakunya sudah habis dan pastikan dia sudah vaksin COVID sampai kepada dosis 2. Bagi yang belum, kita harapkan jemaah haji pada saat sekarang manfaatkan pelaksanaan vaksinasi COVID yang ada di wilayah kerja Kabupaten Siak bagi jemaah hajinya. Sampai di sini dulu untuk teman-teman tim penyelenggara kabupaten kota. Ada yang perlu diinikan? Terima kasih Bude. Untuk kami Kabupaten Siak, alhamdulillah memang dari jumlah 226 ini kemarin udah tervaksinasi meningitis semua Bude. Bahkan kita ada yang menggantikan orang tuanya yang meninggal, padahal orang tuanya udah tervaksinasi juga waktu itu kan. Iya, betul. Udah kita vaksinasi juga meningitisnya, kemudian anaknya juga udah kita vaksinasi meningitis juga, kemudian udah kita vaksin COVID juga anaknya kemarin. Dan ini saya rasa bakalan ada muncul lagi, karena kemarin ada informasi bahwa ada jamaah dari gereja kanan juga meninggal dunia. Kemudian apakah mereka melakukan pergantian nomor porsi, digantikan ke anaknya atau bagaimana? Nanti kita akan lakukan koordinasi dengan Kemenak. Kemudian Bude untuk pemeriksaan setelah pertemuan Zoom ini, saya memang sudah mengatur strategi dan saya akan menyurati rekan-rekan Puskesmas terkait pemeriksaan MCU ulang seluruh jamaah, karena ini semua sudah saya informasikan ke Kemenak. Kalau kita bekerja di kesehatan tidak bisa menunggu kapan mau berangkat gitu kan. Kita harus bekerja duluan sebelum Kemenak. Karena kalau Kemenak memang mereka setelah Arab Saudi membuka suspendnya Indonesia, baru mereka mulai kembali. Kalau kita jauh-jauh hari udah harus selesai, karena kita dibebankan dengan vaksinasi, kemudian kita dibebankan sebelum vaksinasi meningitis kita harus tegak dulu istiqoahnya, kemudian vaksinasi COVID. Kalau yang kita di Siak memang COVID udah lebih dari 226, kita udah 227 jamaah yang udah kita vaksinasi COVID. Tapi Bude, apakah vaksinasi COVID ini ada masa batas waktu expiry tubuh juga? Ini yang belum dapat kita belum kita pastikan. Kalau memang ada batas waktu expiry tubuh berapa tahun gitu kan? Apakah memang butuh booster lagi atau bagaimana gitu kan? Karena kita kan musim hajinya kalau nggak salah saya itu di pertengahan tahun 2022 nanti musim haji kita ya, betul ya? Iya. Jadi gini, memang kalau kita lihat sama lah juga dengan kita kan kalau untuk COVID memakai skema dan kebijakan nasional ya untuk COVID. Kalau kita lihat pasti setiap vaksin pasti punya daya lindung batas waktu ya, daya lindung di dalam tubuh setelah dilakukan vaksinasi ya. Nah, Pak Ci, sekarang yang kita ketahui vaksinasi COVID itu yang paling banyak yang kita ini kan paling banyak kalau saya lihat kan di Sinovac sama Sinovac ya jemaah haji kita ya. Iya. Kalau jemaah haji kita kemarin Sinovac semua itu kemarin. Kan di awal-awal itu kita kan begitu mulai vaksinasi untuk masyarakat untuk vaksin COVID juga berapa lama kan juga vaksinasi jemaah haji. Itu di dalam tim COVID itu punya daya lindung berapa lama? Di dalam tubuh masa expire-nya, masa berlakunya. Kalau kemarin belum ada titik terangnya, Budi, setahu saya lah gitu kan. Ya, nah makanya kita mengikuti itu. Dan kalau nggak salah pertama 6 bulan, 9 bulan, sampai 1 tahun kan. Ya. Saya informasinya. Ya, betul. Makanya kalau di siswa kita kan waktu itu masa berlaku tanpa kita entry langsung masa berlaku udah tertera secara otomatis 6 bulan waktu itu kan. Iya kan? Nah, kita kan nggak tahu nih vaksin COVID nih. Makanya kenapa Februari jemaah haji sudah harus selesai, akhir Februari sudah harus selesai. Ya kan? Kenapa?
biar ada rentang Sehingga waktu untuk vaksinasi COVID-nya nanti. kita punya rentang waktu kalau memang kebijakan Arab Saudi nanti berubah, perlu booster, perlu vaksinasi ulang, atau bagaimanapun, kita punya space waktu di Maret dan April. Kalau bisa, jangan menunggu akhir Februari selesai vaksinasi meningitis, karena interval meningitis dan vaksinasi COVID kan berapa lama? Ya. 1 bulan kan? Dan dosis pertama, dosis 2 lebih kurang juga 28 hari sampai 30 hari. Makanya kita punya space waktu Maret, April. Jadi Februari sudah harus selesai meningitis. Sebelum meningitis basi pemeriksaan kesehatan tahap 2 dan ditegakkan isi tahunnya sudah harus selesai juga di Januari. Ya. Pembinaan tetap berlangsung sampai menjelang keberangkatan, baik terhadap konseling masalah penyakit jemaah haji, kontrol ulang jemaah haji, masalah penyakit, termasuk rujukan-rujukan yang membutuhkan dokter spesialis. Sampai menjelang keberangkatan yang insya Allah kalau memang ya kita berdoa bersama, haji bisa berangkat itu 5 Juni. Nah, sambil menunggu kebijakan COVID. Tapi yang jelas pastikan jemaah haji kita kemarin sudah tervaksinasi COVID. Jadi space waktu Maret dan April itu kita beri ruang di sana apabila ada kebijakan baru dari pemerintah kita atau dunia ataupun Arab Saudi terhadap jemaah haji kita. Kita punya space waktu Maret April. Sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah pemeriksaan dan meningitis itu dipastikan sudah harus selesai. Pemeriksaan di Januari, vaksinasi COVID di Februari sudah harus selesai. Dan mudah-mudahan vaksin meningitis juga tidak terlambat. Memang kan setiap tahun memang biasanya kita sudah terima itu di provinsi di awal Februari. Kalau di Januari mungkin belum ya, karena tapi lelang sudah dimulai dari sekarang. Jadi masalah COVID kita tetap mengikuti kebijakan nasional. Tapi pastikan jemaah haji yang sudah pelunasan, yang belum vaksinasi COVID, segera dihimbau untuk melaksanakan vaksinasi COVID pada saat ini. Nah, kalau bisa Pak Ci, kan Pak Ci nanti pasti dapat data Excel ya dari Kemenak yang sudah melakukan pelunasan per nomor by nomor porsi dan by name. Kalau bisa seatnya ditambah, ya kan? Meningitis seatnya, kolomnya ditambah samping kanan yang paling ujung itu tambah meningitis, ya. Meningitis kalau memang sudah kita cantumkan tanggalnya kapan. Kemudian COVID 1 dan COVID 2, ya kan? Tanggalnya kapan? COVID 1 tanggalnya 2. Sehingga kita punya data yang lengkap nantinya. Ya kan? Iya, udah. Nah, jadi bisa kita pastikan mana jemaah yang sudah pelunasan yang akan kita vaksinasi meningitis kembali dan yang belum vaksinasi COVID. Kalau kita melakukan data rekapitulasi yang seperti itu. Ini mungkin Bu Pina bisa bergabung nih, kali udah bergabung ya. Sudah Bu Lili. Oke, nanti mungkin ada tambahan dari Bu Pina. Masalah pengentrian di Syurkohat dan memastikan jemaah haji yang sudah pelunasan, sudah meningitis. Jadi Bude untuk rekan-rekan Puskesmas juga tadi udah jelas tadi dari Bu Lili bahwa kita tahu yang namanya pemeriksaan sebelumnya kita batalkan, kita expand dan kita akan segera melakukan pemeriksaan MCU ulang pada seluruh jamaah haji Kabupaten Siak. Dan jangan lupa bahwa di Nusa Denosa yang kemarin tegak lihat kembali
disandingkan kembali dengan EBKJH tahap 2 di pemeriksaan sebelumnya. Karena apa? Karena kita akan di akhir Januari itu wajib seluruh jamaah untuk kita, rekan-rekan puskesmas, kita udah tegak lagi istitoahnya jamaah kita sehat. Karena kita di Februari udah mulai vaksin ya Bude ya. Jadi di akhir Februari vaksin meningitis kita udah kita suntikan seluruhnya ke jamaah dan udah terentry seluruhnya ke Siskohatkes. Karena kalau kita lewat di Februari, takutnya kita nanti tentang kita untuk vaksinasi COVID pada jamaah, kalau seandainya dibutuhkan kembali vaksinasi COVID, karena kita belum tahu nih, kalau kemarin jaraknya 6 bulan atau 1 tahun, kalau udah lewat, nanti kita punya rentang waktu untuk vaksinasi COVID, vaksin dosis 1 dan dosis 2 untuk ke jamaah. Dan waktu kita juga tidak banyak untuk melakukan. Jadi harapan kami untuk rekan-rekan puskesmas, lakukanlah pembinaan secara maraton kepada jamaah, terutama jamaah-jamaah yang risiko tinggi. Kemudian tuh kawan-kawan semua, setelah ini nanti Bude, saya juga langsung ke Kemenak bertemu Ustaz Zubir karena dia kasih hajinya di Kemenak. Terkait untuk MCU ini, kita pernah bicara sama beliau bahwa kita butuh dukungan dari Kemenak, karena maklum saja yang namanya jamaah haji kadang kalau dari kesehatan saja yang menggerakkan mereka kurang respon Budi ya. Tapi kalau ada Kemenaknya di situ ambil andil dalam memberikan informasi, maka mereka akan cepat bergeraknya gitu. Biasanya rata-rata jamaah seperti itu. Jadi berarti Budi untuk apa? Untuk vaksinasi meningitis ulang nanti, memang kita mewajibkan kepada jamaah membawa bukti pelunasan ya Budi ya? Bukti pelunasan BPIH. BPIH, kan mereka kan rata-rata udah pelunasan nih sebagian nih. Iya. Jadi berarti mereka nunjukkan nanti jangan ini ya, nanti takutnya ada yang membawa bukti setoran awal. Yang kita pakai adalah bukti pelunasan BPIH. Itu berbeda ya? Iya. Iya. Kalau sebelumnya kan untuk pelunasan wajib ada bukti vaksin meningitis. Kalau sekarang untuk vaksin meningitis wajib kita jamaah membawa bukti pelunasan BPIH Ibu deh ya. Kebalikannya. Gini gitu. Jadi bisa diingatkan nanti kita kepada jamaah seluruhnya, rekan-rekan puskesmas, bahwa membawa bukti pelunasan BPIH. Tapi yang paling utama saat ini adalah kita di layanan dasar di puskesmas, ini kita mulai kembali bergerak terkait langkah kita pelaksanaan MCU ulang pada jamaah haji. Dan ini juga tidak boleh lengah kita, karena kalau lengah nanti penegakan istitoahnya kita akan telat, maka vaksinasi akan telat, rentetannya telat semuanya ke belakang nanti. Kemudian saya perlu garis bawahi Pak Ci, ya. Nanti teman-teman tim penyelenggara haji di puskesmas jangan pula ke jamaah, oh nanti 2022 5 Juni kita akan mulai memberangkatkan. Tidak. 5 Juni itu adalah perkiraan keberangkatan berdasarkan rencana perjalanan haji yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi rencana perkiraan, perhitungan perkiraan. Karena memang kalau saya melihat dari RPH yang dikeluarkan beberapa tahun sebelumnya, itu lebih kurang maju 10 hari. Kita lihat bahwa pada tahun 2020 itu kan 25 Juni, 2021 kan 15 Juni. Jadi perkiraan 2022 ada 5 Juni. Jadi jangan salah menginformasikan bahwa nanti 5 Juni, belum. Perkiraan berdasarkan pengalaman RPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Karena sampai saat ini pun Menteri Agama belum mengeluarkan RPH. Ya, itu berdasarkan perkiraan dari melihat data yang dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian juga jelaskan kepada jemaah bahwa memang seperti Pak Cik bilang,
kesehatan itu adalah di garda terdepan. Walaupun sudah pelunasan, tetapi dokumen persyaratan perjalanan ibadah haji belum selesai. Jemaah nggak jadi berangkat. Nah, berarti yang bisa dipersalahkan apabila buka operasional haji tahun depan dan kita belum melakukan apa-apa, yang dipersalahkan adalah pihak kesehatan. Pertama, syarat pengeluaran visa haji adalah bukti meningitis. Syarat masuk ke Arab Saudi adalah selain visa, kemudian juga adalah meningitis dan vaksinasi COVID. Jadi semua persyaratan itu ada di kesehatan terhadap jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan. Jadi makanya kita tidak bisa menunggu kepastian kapan haji berangkat, baru kita melaksanakan tupoksi kita. Memang jemaah haji, nah itu yang perlu diedukasi kepada jemaah haji, karena pasti mereka kepada teman-teman puskesmas, pasti enggak kami ini berangkat Bu. Datang pula Bu Roda jawab, nanti 5 Juni, kata dia kan. 5 Juni, Bu Roda dituntut oleh jemaah haji, ya kan? Jadi bukan seperti itu. Bahwa dokumen persyaratan perjalanan ibadah haji itu adalah persyaratannya ada di kesehatan. Insya Allah kan dengan dibukanya berita-berita tersebut, mudah-mudahan perkembangan COVID masih tetap terkendali. Jemaah haji juga ini, karena kan kalau nggak salah di Mekah dan Madinah kan juga jarak sudah dihilangkan kan? Kalau nggak salah kalau salah Arab Saudi juga menerima jemaah umroh yang sekarang Indonesia belum ya, itu adalah 70.000 per harinya. Saya dapatkan berita-berita karena protap saya setiap pagi adalah pertama buka IG Kemkes, Pusat Haji Kemkes, karena informasi tercepat melalui IG sekarang yang dikeluarkan oleh Pusat Haji, kemudian saya buka berita kemudian di website Pusat Haji, kemudian saya membuka berita website di Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama. Saya melihat perkembangan berita-berita itu sana untuk bagaimana kita menyiapkan juga persiapan dari sisi kesehatannya. Ya. Nah itu aja, bagaimana kita memberikan pengertian kepada jemaah haji itu saja. Jangan salah, ini nanti kita yang dituntut gitu. Karena Kementerian Agama juga tetap melakukan persiapan-persiapan. Apakah Bu, bagaimana kriteria pemberangkatan belum juga bisa kita pastikan. Makanya juga Kementerian Kesehatan juga melakukan semua pemeriksaan kesehatan dan pembinaan itu kepada seluruh jemaah sesuai dengan kuota normal. Walaupun Kementerian Agama dan pemerintah juga sudah menyiapkan kalau seandainya 100 kuota normal berangkat 50%, 25%, 20%, 15%, 5% itu sudah ada semua hitungannya. Udah mulai dari pandemi tahun pertama. Tapi kan kriteria itu belum keluar dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kita menyiapkan semua. Karena kemarin dari hasil pertemuan di Pangeran juga tidak ada juga kriteria tentang pembatasan umur dan segala macamnya. Iya, benar. Ya, kan? Kemarin tidak ada. Tidak ada kan Pak Cik ya? Pembatasan umur ya, tidak ada. Ya, saya mengikuti juga kemarin kan bahwa memang tidak ada kriteria khusus. Jadi memang harapan kita seluruh jamaah kita ini bisa berangkat gitu kan. Tapi bagaimana cara kita mengedukasi jamaah agar dengan kondisi pasca pandemi ini jamaah siap gitu deh ya. Jadi pada intinya itu kita mempersiapkan dokumen perjalanan ibadah haji buat jemaah haji kita yang dari Riau, khususnya dari Siak. Itu persiapan-persiapan yang kita lakukan. Kemudian juga Pak Cik, kan nanti kalau memang sekarang umroh itu kan karantinanya 3 hari tuh. Dia satu pintu kan. Di penginapannya di Pondok Gede kan, di karantinanya 3 hari. Nah, apakah nanti itu harus PCR atau cukup rapid antigen? Karena di aturan tetap PCR atau rapid antigen. Ya, Pak Cik juga sudah harus bisa menghitung kalau dibutuhkan pada jemaah haji kita nanti, ya kan? Iya. Swab, ya kan? Swab itu berapa harganya?
berapa total biayanya. Kalau dibutuhkan antigen berapa. Tidak hanya kepada jemaah haji, termasuk kepada petugas pendamping yang mengantar sampai ke asrama. Yang di dalam satu bis mereka atau dalam satu kapal atau berangkatnya. Iya. Ini. Itu pastikan. Sehingga apabila kita kan nggak tahu nih pemerintah, apakah itu dibebankan kepada jemaah, bahwa jemaah dianggap sebagai pelaku perjalanan ke luar negeri, bisa saja, ataukah itu dibebankan kepada provinsi, tetapi provinsi budget sharing-lah dengan kabupaten, ya, membiayai jemaahnya masing-masing. Ya, Iya, kan? betul. Kita sebagai pengelola itu sudah siap kalau ditanya Bapeda atau BPKAD tentang anggaran itu semua. Iya kan? Kalau siap Itu planning kita, planning A, planning B-nya. Kalau siap mudah-mudahan kita berdoa dengan adanya siap alat PCR, mudah-mudahan kabupaten bisa mengakomodir untuk jamaah itu deh ya. Iya, karena gini nanti PCR atau apakah PCR atau rapid antigen itu tidak akan dilakukan di daerah, tetapi akan dilakukan di tempat karantina. Apakah di asrama haji EH kita ataukah di Batam? Itu kita tidak tahu, ya kan? Iya. Kalau kita masih EH, masih di-SK-kan oleh Menteri Agama, berarti nanti karantinanya itu akan dilakukan di EH kita atau di embarkasi Batam. Itu nanti tentang kita tunggulah kebijakan pemerintah. Tetapi Arab Saudi tetap memperlakukan yang masuk ke negaranya, pertama sudah divaksinasi COVID, yang kedua harus PCR atau rapid antigen. Sesuai kebijakan Arab Saudi, dia maunya apa nanti. Nah, masalah biaya saya juga akan menghitung seluruh jemaah haji Riau. Tentu Pak Haji juga akan menghitung jemaah hajinya. Kalau misalnya budget sharing, kabupaten menanggung jemaahnya masing-masing, is okay. Kita sudah siap dengan anggaran. Tinggal kebijakan pemerintah aja. Atau provinsi, atau kabupaten, atau bagaimana. Tetapi jelas pelaksanaan PCR swab atau rapid antigen itu di tempat karantina EH, di embarkasi. Apakah di EH kita atau di Batam, itu belum tahu. Kalau seandainya jadi. Benar sekali Bude, soalnya apa? Yang kita ketahui kalau dah musim haji ini, yang namanya haji, jamaah haji, yang ngantar tuh banyak, baik pejabat, keluarga atau apa gitu kan. Nah, jadi nanti bisa kita sampaikan juga kepada jamaah atau kepada keluarga jamaah atau malah ke Kemenak sendiri, biar Kemenak juga nanti mengingatkan pihak Pemda, kita juga bisa mengingatkan pihak Pemda terkait pejabat-pejabat yang ikut mengantarkan, apakah itu di Pekanbaru nanti atau apakah itu di Batam, PCR dan antigennya ini gitu kan. Kalau jamaah kita blok dalam satu wadah atau satu tempat, karena nanti tergantung apakah dia di EH Pekanbaru atau di embarkasi Batam gitu kan Bude. Ya, yang jelas nanti pasti kalau di karantina nggak akan bebas seperti dulu lagi di masa pandemi ini. Ya pasti nggak akan bebas. Pasti jamaah yang petugas pendamping yang dianggap penting yang bisa masuk. Karena untuk kalau sudah di karantina, sudah di ini jangan sampai terpapar lagi kan jemaah hajinya. Sehingga di luar jemaah haji pasti adalah petugas-petugas yang dipastikan memang yang dibutuhkan nggak bisa lagi seperti dulu. Dan kemudian juga di dalam penyuluhan bimbingan manasik jemaah haji, kita kan masyarakat kita tahu bahwa mereka selalu abai. Tolong dari sekarang dilatih diri mereka untuk melakukan, untuk taat dengan prokes. Ya kan? Karena nanti bagaimanapun selama di perjalanan sampai Arab Saudi, prokes itu akan ketat. Ya. Kemudian juga perlu saya lupa, Menteri Agama menyatakan kepada Menteri Kesehatan, mohon istiqoah diperketat. Yang diabetes yang gangren itu jangan sampailah ke embarkasi. Dituntaskan dululah di daerah. Termasuk HB. HB kan maksimal bisa laik terbang itu kan 9,5. Iya, betul. Ya kan?
Kan ini udah batal 2 tahun nih. Jangan pula lah sampai di sana harus transfusi dahulu kemudian baru bisa diberangkatkan. Yang TB masih bermasalah. Jadi penyakit-penyakit itu tersebut harus sudah diselesaikan di kabupaten. Jangan sampai ke embarkasi. Dan penyakit-penyakit hipertensi, diabetes yang harus sudah terkontrol. Nah, berarti ini apa? Jemaah haji di masa pandemi ini, kalau bisa Pak Ci, seminggu 2 minggu sebelum berangkat tuh janganlah terima tamu lagi atau berkeliaran juga lagi, supaya tidak terpapar, kemungkinan terpapar dengan COVID-nya juga harus dijaga. Itu di dalam edukasi atau penyuluhan pada jemaah haji di manasik itu harus ditekankan. Iya kan? Ya, benar. Jangan pula capek menunggu 2 tahun dibatalkan, kemudian diberangkatkan, sampai di embarkasi terpapar COVID, nggak jadi berangkat. Jadi kalau bisa seminggu 2 minggu sebelum berangkat itulah kurangi aktivitas yang keluar rumah, menerima tamu, walimatus safarnya, ya udah jauh-jauh hari sebelumnya, atau menerima keluarga yang datang karena nak berangkat haji kan? Iya. Itu dalam ya, manasik. Itu penting. Manasik. Soalnya nanti ya kita udah persiapan lengkap, persiapan dengan vaksin, dengan segala macamnya. Pas mau berangkat masih berbondong-bondong di rumah, ujung-ujungnya jemaah sampai di embarkasi, di swab, di PCR positif, kan sayang juga. Ini benar-benar sangat penting nih rekan-rekan Puskesmas. Nanti saat kita melakukan manasik kesehatan perjemaah, pembinaan perjemaah ini sampaikan, kita ingatkan terus-menerus pada jemaah. Nanti kesal tak habis-habis namanya Bu Dea. Kesal tak habis-habis namanya kan. Nah inilah. Oke, kalau kloter pertama masih bisa numpang kloter berikutnya. Kalau kloter terakhir tak ada lagi kloter untuk ditumpangkan. Iyalah, kalau dia sampai kloter kita tuh 14. Kan dia kalau masa isolasi sekarang berapa? 10 hari isoman. 10 ya? Nah, 10. Kalau siap kloter kedua, ketiga. Nah, sampai lagi tuh tak selesai nanti isolasi mandiri ya kan, tak berangkat juga. Iya. Jadi kita berharap memang jangan sampailah yang sudah masuk embarkasi itu yang sampai diperiksa di sana ternyata positif gitulah. Itulah pentingnya jemaah diedukasi pada waktu manasik-manasik, dan saya rasa edukasi manasik atau penyuluhan tuh nggak bisa sekali 2 kali karena itu menyangkut perilaku ya Bu Rauda ya. Karena menyangkut perilaku gitu kan. Jadi harus sering-seringlah dilakukan. Karena ke depan Pak Ci, kebijakan Pusat Kesehatan Haji pemeriksaan hanya 1 kali pada masa keberangkatan, di masa tunggu tidak ada. Tetapi manasik kesehatan haji yang diperbanyak. Karena ini masalah perilaku. Iya kan? Iya kan? Dia rajin berobat, mau berangkat haji, atau meningkatkan kebugarannya. Semua itu kan masalah perilaku. Nah makanya Pak Budi sekarang, Kapus yang baru, dia memandang adalah manasik yang perlu diperbanyak. Jadi di masa tunggu itu adalah manasik. Di masa keberangkatan baru dilakukan pemeriksaan. Tapi manasik tetap berjalan terus sampai menjelang keberangkatan. Jadi Bude, ya. Saya rasa untuk kawan-kawan Puskesmas juga perlu mengingatkan kembali. Ini kan pandemi COVID ini kan segala aktivitas memang kita dibatasi. Jamaah juga kan tahu bahwa pandemi COVID ini segala aktivitas dibatasi. Ya, dan tidak menutup kemungkinan jemaah kita ini kan banyak juga yang wanita usia suburnya. Jangan lupa sampaikan kalau memang benar-benar mau naik haji tahun 2022, insya Allah akan berangkat nanti kalau seandainya Arab Saudi membuka suspend Indonesia, itu wanita usia subur, ingatkan kembali jangan sampai nanti di embarkasi hamil pula ya Bu Dea, takut kejadian sebelumnya muncul kembali gitu. Iya. Ya. Tapi nanti jadi juga kan kawan-kawan tetap pemeriksaan nanti kan tetap juga dilakukan PPTest kan, pemeriksaan. Ya. Iya ya. kan?
Dan biasanya Pak kami kalau mau berangkat itu 1 minggu sebelum keberangkatan wanita usia subur itu diperiksa lagi kehamilannya di puskesmas Bude. Ya itu dia mantap yang haji karena pengalaman tahun sebelumnya ya Pak Ci sampai di embarkasi Iya. ada yang positif ya. Iya. Jadi bagus juga tuh. Ya, jadi pengalaman kita kan menghindari hal tersebut kan sampai di embarkasi malu jadinya kita gitu kan. Iya. Kira-kira ada lagi Pak Ci yang perlu ini dari dokter puskesmas? Kira-kira? Ada. Ya, dokter puskesmas di sini juga ada dokter Iin Bude kemarin yang pernah pelatihan di Zoom di Ciloto. Kemudian ya dokter Oba juga ada. Ya. Kemudian yang paling banyak di sini memang rekan-rekan pengelola program. Nah, pengelola program yang biasanya yang langsung turun ke jamaah, yang langsung turun kunjungan rumah ke jamaah juga. Mungkin rekan-rekan puskesmas yang lain ada ingin ditanyakan atau dibicarakan terkait penyelenggaraan haji kita untuk tahun 2022 nanti. Jadi untuk selanjutnya nanti memang kami dari dinas akan bergerak maraton terkait pemeriksaan, terkait semuanya. Jadi saya harap juga kawan-kawan di layanan puskesmas, pengelola program haji juga aktif karena kita tidak ada waktu liburnya nampaknya kita. Orang akhir tahun kita kerja, awal tahun orang agak santai kita tetap kerja karena terkait musim haji. Musim haji itu tidak ada nama awal tahun akhir tahun. Yang adanya tahun Hijriah karena haji terhukum dengan tahun Hijriah gitu. Ya. Jadi awal tahun nanti kita tetap aktif kembali di program kesehatan haji. Mungkin rekan-rekan puskesmas ada yang ingin disampaikan atau bertanya selagi Bu Luli masih ada bersama kita, kami persilakan. Ya, kawan-kawan puskesmas ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Kak Pina ada yang mau disampaikan Kak Pina terkait Siskohatkes. Biasanya di saat di pertemuan tidak ada bertanya, setelah ngentri nanti telepon tak berhenti berbunyi gitu, bertanya. Oke lah, baik Pak Ci, makasih ya. Halo? Ya, Kak Pin. Oke, mungkin aku nambahkan dikit ya untuk entrian Siskohat enggak? Ya, boleh Kak Pin. Nah, kan nanti kita hasil pemeriksaan di entry cukup di request tahap 2 aja. Nah, jadi jangan diimpor ya dari tahap 1 ke tahap 2. Oh, jangan diimpor ya Kak Pin ya? Ya, tapi masukkan nomor posi langsung. Kan di bawah tuh ada kolom yang warna biru isi pemeriksaan tahap 2. Klik di situ. Langsung isi datanya, jangan diimpor. Oh. Berarti tidak ada namanya impor lagi untuk 2022. Langsung isi ke tahap 2 ya Kak Pin ya? Ya, nanti langsung klik kolom isi pemeriksaan tahap 2. Jadi datanya memang data baru semuanya. Nanti kalau diimpor kan dia bergabung dengan data yang lama. Ya. Mungkin itu aja ya untuk entry. Atau ada yang lain teman-teman yang ini dari puskesmas? Berarti kalau untuk vaksinasi nanti Kak Pin berarti tetap entry baru juga ya Kak Pin ya? Iya, entry baru aja kan ini sudah tanggal baru ya, tanggal vaksinasi baru. Ya, vaksinasi baru otomatis kan? Iya, tambah baru. Terus ini mungkin masalah pembinaan. Mumpung ingat, entrian itu, kalau entry itu jangan input lagi ya. Kalau sudah tersimpan kan, sudah diisi semua format tuh sudah tersimpan. Kan di sebelahnya tuh ada input lagi ya. Sebelah kiri. Jangan pakai kalau mau entry yang baru lagi, jemaah yang baru lagi, jangan input lagi, tapi tambah baru lagi, tambah buka, tambah baru lagi. Karena nanti kalau input baru lagi, kan data yang sebelumnya sudah terisi,
Dia masih sebetulnya masih muncul di situ kan. Nanti mana tahu lupa mengkliknya lagi, jadi hilang. Karena di hasil ekspor data Excel itu ada misalnya jemaah yang melakukan kebugaran dengan metode robot misalnya, tapi aslinya tidak ada, kosong. Atau sebaliknya, ada nilai tapi metodenya tidak ada. Mungkin itu apa dalam mengentrinya. Iya, karena kalau dia input lagi nanti otomatis terpisah dari yang sebelumnya, Kevin ya. Iya, jadi tambah baru aja, jangan klik input lagi. Tapi karena wacana kan ke depan pemeriksaan cuma 1 kali ya Bu Lili. Iya. Iya. Itu aja. Tapi di Siskohat masih yang lama, belum ada perubahan. Mungkin lagi proses mungkin ya. Iya. Mungkin itu aja Bu Lili, Pak Ci yang bisa disampaikan. Kalau ada kendala bisa lewat telepon atau apa ya teman-teman di Puskesmas melalui Pak Ci atau langsung ke saya tentang Siskohat, enggak masalah. 24 jam dan tidak ada tanggal merah ya Bu Pina. Insya Allah. Ya. Selagi masih menyangkut Siskohat. Iya. Lagi masuk haji lah pokoknya. Kalau mengenai jemaah haji ini kita happy aja lah. Senang hati rasanya kalau kita memberangkatkan jemaah kan Pak Ci. Iya. Mungkin itu aja Pak Ci. Kerja selesai, tapi selesai jamaah terurus semuanya tanpa terkecuali, sehingga nanti di embarkasi tidak ada namanya kesalahan itu muncul dari kita yang ada di kabupaten atau di layanan puskesmas. Inginnya kita jamaah sampai di embarkasi semuanya terlayani sesuai dengan protap yang ada pada kita. Jadi ingat kawan-kawan puskesmas bahwa seluruh pelayanan kesehatan pada jemaah haji itu adanya di kita. Di embarkasi untuk izin penerbangan jemaah itu lulus atau tidak layak terbangnya itu adanya di kita juga. Apakah dia sudah divaksin, apakah AB-nya rendah atau tinggi, rendah lah, jadi tidak bisa terbang rendah. Apakah dia udah isi to'ah atau tidak, semuanya ada di kita. Terbang mulai tanggal 1 Desember ini Desember kemarin bisa berjalan dengan lancar untuk jamaah haji kita. Baiklah rekan-rekan semua, apakah ada lagi pertanyaan yang kiranya ingin dipertanyakan kepada kami, kepada Bu Lili? Nanti untuk rekan-rekan puskesmas juga nanti kami akan menyurati puskesmas segera terkait pemeriksaan, tapi nunggu dulu saya berkoordinasi sama Kemenak karena saya butuh dukungan dan dorongan dari support dari Kemenak untuk menyampaikan juga kepada jamaah haji Kabupaten Siak. Silakan rekan-rekan puskesmas. Ini rekan-rekan puskesmas diam nih, udah mengerti atau? Agaknya sampai menyuntik-nyuntik agaknya nih. Sambil menyuntik atau sambil bikin SPJ kali Bu? SPJ akhir tahun. Benar kan? Dikejar-kejar SPJ. Desember. Pak Ci. Iya. Ya. Saya kan tadi agak error nih, tidak dengar apa yang disampaikan. AP-nya entah minta lem baru atau apa, tidak tahu lagi. Lem biru tuh, lem biru apa itu? Lem biru. Lem biru. Pak Ci, ini tadi udah disampaikan apa belum sama Bu Lili, mengingatkan. Nanti untuk masalah vaksinasi yang meningitis, nanti kan karena stok vaksin kita tidak punya, nanti yang datang juga terbatas. Jadi utamakan aja nanti
untuk jemaah kita dulu ya, maksudnya jemaah Asia dulu atau yang luar provinsi atau apa tuh ditunda dulu ya kalau memang ada yang masuk dari luar ya. Nah, Oh kita iya, utamakan jemaah kita dulu. siap. Jemaah reguler ya, Pin? Iya, ya, Takutnya jemaah. ada yang takut Jemaah- nanti ada yang ngaji khusus pula nanti. Berarti jamaah reguler sama yang menggantikan posisi orang tuanya bisa lah Kak Pin ya? Iya, iya. Kalau sudah memang lihat sudah resmi menggantikan ini orang tuanya, oke. Tapi untuk jemaah luar, jemaah haji PIHK kita tunda dulu lah karena vaksin kita tahun ini memang terbatas. Kita di provinsi juga nggak punya stok, jadi memang terbatas vaksin kita untuk meningitis. Mungkin itu Ya, aja siap. tambahannya. Atau nanti gini Kak Pin, biar kita tidak salah dalam menghitung juga yang strategi kami lah kalau menurut saya Kak Pin ya. Nah, jadi kan di puskesmas kawan-kawan udah nanti sebelum vaksin kita distribusikan ke puskesmas, saya minta nanti kawan-kawan puskesmas mengumpulkan dulu fotokopi BPIH-nya, jadi jelas hitungannya berapa gitu kan. Bisa juga, kan tadi di awal mungkin Bu Lili udah nyampaikan juga kan, Pak Cik suruh minta data pelunasan dari Ya Kemenak. benar, ya benar. Nah, kan nanti disandingkan dengan vaksin meningitis sama ini. Ya. Sama COVID. Nanti data Oke. Excel-nya mohon bantu dikirim juga ke kami. Kami bantu juga untuk follow up juga datanya, mengecek. Kan ada mungkin jemaah yang masih berlaku atau yang belum kan expire-nya. Nanti kita bantu juga dari ngeceknya. Mungkin di awal itu sungguh mungkin membantu lah kalau Pak Cik punya data sanding tadi, yang data pelunasan dari Kemenak sama data vaksin sama tanggal ini kan. Nanti kan bisa dirilis atau nanti kalau udah dapat kirimkan Excel-nya ke kami juga Pak Cik ya. Ya Kak Pin. Biar kami bantu juga ngecek. Mungkin itu aja ya. Oke, makasih ya. Makasih Kak Pin. Sama. Bude, ada lagi Bude? Sampai saat ini cukup sekian yang bisa Bude informasikan. Nanti kalau ada perkembangan kebijakan terbaru baik dari Pusat Haji maupun Kementerian Agama ya nanti Bude informasikan melalui grup. Ya, terima kasih Bude. Untuk rekan-rekan puskesmas yang lain, apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan atau kendala saat ini yang ada di puskesmas? Bisa disampaikan sekarang karena kami mau mengatur strategi dan langkah untuk kedepannya ini. Jadi kami bisa memetakan apa kendala atau apa masalah yang kawan-kawan hadapi. Bisa nanti di saat saya koordinasi dengan Kemenak, permasalahan yang ada di puskesmas atau di kecamatan bisa terpecahkan dengan dukungan Kemenak. Haji Solihin gimana Pak Haji Solihin? Udah kalau dia belum dikerjakan, belum nampak masalahnya kayaknya Pak Cik. Iya. Solihin lagi penting. Mau konfirmasi, ini terkait rencana yang telah disampaikan dari Bu Lili tadi, itu kita diprioritaskan di bulan 1, kita sudah dapat hasil pemeriksaan untuk yang terupdate. Jadi mungkin ini agar dari dinas kesehatan bisa meneruskan secepatnya ke Kemenak, karena selama ini tahu sebelumnya dari kuat sendiri dia tidak tahu ini masalahnya berangkat atau enggak. Kita kan hanya seperti sama Pak Haji, kita hanya kerja berangkat atau berangkat, kita tetap bekerja untuk melakukan pemeriksaan. Nah, jadi dengan harapan dari Pak Haji nanti cepatnya koordinasi dengan Kemenak supaya tentang Kemenak untuk Papua sampai cepat. Mungkin yang kedua terkait kuarter, kita juga belum pernah coba yang terbaru, nanti mungkin kita terlalu koordinasi dengan Pak Haji yang lebih tahu tentang proses untuk yang penambahan di data terbaru di tahap 2-nya. Jika nanti Bu Pina tidak bertanya kalau kami selalu bertanya untuk pemeriksaan tahap 2-nya. Mudah-mudahan jemaah haji tahun 2022 insya Allah kita dapat. Ya, terima kasih
Bang Haji lagi di ambulan nih, balik dari apa ya? Dari vaksinasi. Iya. Ya nanti untuk apa? Untuk koordinasi Kemenaknya nanti akan kita sampaikan karena kita juga membutuhkan dukungan mereka karena menggerakkan jemaah haji ini kalau kita sendiri juga agak berat. Tapi dengan adanya dukungan mereka, jadi bisa sama-sama menggerakkan jemaah haji untuk lakukan pemeriksaan, pembinaan dan yang lain sebagainya. Dan juga kita nanti terkait data jamaah ini saya akan koordinasi sama Ustaz Zubir untuk Kemenak Asia agar mendapatkan data dari Kemenak. Dan jangan sampai pula nanti kita menginformasikan bahwa kita memulai pemeriksaan tapi kata Kemenak nanti belum jelas lagi, kan kacau juga kita ini duetnya gitu. Makanya saya koordinasi kita ke Kemenak, takutnya kita mengajak jamaah atau memeriksa jamaah, MCU pemeriksaan jamaah, tapi nanti penyampaian dari KUA-nya belum jelas lagi itu berangkat atau tidak, susah kita nanti ya Bude ya. Iya. Kalau kita tidak koordinasi gitu. Kita udah menghalu-halukan ke jemaah, ujung-ujung kata Kemenak, tak jelas sudah usah lagi ya, kacau kita nanti dibuatnya. Maka koordinasi dukungan dari Pak Erizon juga saat ini Kemenak Siak kan, kepala kantornya ya, yang satu kloter sama kami kemarin juga. Saya rasa insya Allah dukungan beliau pasti akan diberikan kepada kita agar jemaah kita benar-benar terlayani di tanah air sampai nanti masuk ke embarkasi. Ada lagi kawan-kawan yang lain, berhubung udah jam 11 lewat juga, memang acara Zoom kita ini tidak banyak materi. Kita mengingatkan kembali kepada rekan-rekan Puskesmas bahwa harapan kita jemaah berangkat tahun 2022 ini sangat besar karena sudah terlalu lama jemaah mengantri, takutnya nanti penumpukan jemaah juga makin banyak, usia jemaah juga makin tua gitu. Apakah ada lagi kawan-kawan Puskesmas? Kapin ada lagi, Kapin? Bude ada lagi? Udah. Terima kasih banyak waktu yang telah diluangkan buat kami, Bu Lili, Kak Pina, dan rekan-rekan Puskesmas dalam kesibukan vaksinasi mengejar target 70%, masih sempat untuk Zoom, masih sempat untuk mendengarkan informasi-informasi terbaru terkait jamaah haji kita. Terima kasih banyak kami ucapkan. Untuk selanjutnya kami akan bergerak secara maraton untuk pelayanan kesehatan haji, penyelenggara kesehatan haji tahun 2022. Kami mohon kawan-kawan Puskesmas nantinya kerjasama yang solid seperti sebelumnya, jangan sampai ada jemaah haji kita yang tidak terlayani sehingga menyebabkan mereka tidak bisa berangkat. Jadi terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf kalau seandainya dalam tutur kata saya ada salah, dan mohon maaf dalam Zoom singkat kita ini ada yang kurang berkenan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kak Pina, kepada Bude. Mohon maaf, kami mengharapkan Zoom gratis nih, Bude. Jadi waktunya pun tidak panjang gitu kan. Kalau seandainya tidak ada rekan-rekan lain mau bertanya atau menanggapi, saya rasa kita sudahi saja ya Bude ya. Karena mungkin ada rekan-rekan yang mau atas yang lainnya. Mohon maaf atas semuanya. Saya rasa kita cukupkan pertemuan singkat kita pada hari ini terkait penyelenggaraan kesehatan haji pasca pandemi dan pasca pembatalan jemaah haji tahun 2020 dan 2021. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.